Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Sebelum kami mempresentasikan makalah kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Ristika Uliarta Silalahi, NPM 20011010093. Yang kedua, Adelaide Sida Putar, NPM 200110117. Ketiga, Agnes Ewilinda Silalahi, NPM 20011010063. Keempat, Endang Permatasari Turnip, NPM 18101010255. Kelima, Maya Amelia, NPM 2001001000873. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Membahas tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Berarti membahas kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dinamakan kegiatan ekonomi. Bagaimanakah pola perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi? Untuk melihat pola perilaku konsumen dan produsen, kita perlu memperhatikan semua kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian produksi, faktor-faktor produksi, berbagai bidang produksi. Kedua, apa pengertian dan fungsi distribusi, saluran dan distribusi, serta alat-alat distribusi. Ketiga, apa pengertian faktor-faktor, nilai suatu barang dan perekonomian di Indonesia. C. Tujuan. 1. Mengetahui dan memahami tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Kedua, mengetahui faktor-faktor dan fungsinya. Ketiga, memahami bidang, lembaga, dan perekonomian di Indonesia. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian produksi. Produksi suatu kegiatan yang dikerjakan untuk meningkatkan nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. B. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Produksi dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya informasi, dan kewirausahaan. 2. Modal. Modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Berdasarkan bentuknya, modal dibagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi. Misalnya, mesin, gedung, mobil, dan peralatan. Sedangkan yang dimaksud dengan modal abstrak adalah modal yang tidak memiliki bentuk nyata, tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan. Misalnya, modal yang berupa bank pinjaman. 3. Kewirausahaan. Faktor kewirausahaan adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinator faktor-faktor produk. 4. Sumber daya informasi. Sumber daya informasi adalah seluruh daya yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Data ini bisa berupa ramalan kondisi pasar, pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan, dan data-data ekonomi lainnya. C. Berbagai bidang produksi. A. Bidang ekstraktif. Bidang ekstraktif yaitu produksi yang memungut langsung hasil yang disediakan alam tanpa pengolahan lebih lanjut, seperti pertambangan, penangkapan ikan, dan lain-lain. B. Bidang agraris. Bidang agraris yaitu produksi yang mengolah alam untuk menumbuhkan tanaman dan hewan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. C. Bidang industri. Kegiatan produksi di bidang industri mengandalkan hasil produksi agraris dan ekstraktif. E. Bidang jasa. Bidang jasa yaitu produksi yang membantu dan memperlancar proses produksi tanpa ikut membuat barang itu sendiri. Jadi, bidang produksi jasa tidak menghasilkan barang, melainkan hanya menghasilkan jasa. Contohnya, perbankah, angkutan, dan lain-lain. E. Pengertian dan fungsi distribusi. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Fungsi-fungsi distribusi antara lain: 1. Menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Pendistribusian memiliki tujuan utama yaitu mengantarkan barang maupun jasa dari produsen ke konsumen. Kedua, mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi.
Proses pendistribusian memberikan produsen waktu untuk lebih fokus pada kegiatan. Kedua, mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi. Proses pendistribusian memberikan produsen waktu untuk lebih fokus pada kegiatan. Kegiatan pendistribusi yang dilakukan oleh distributor memberikan produsen kesempatan untuk mengembangkan kualitas produksinya. Ketiga, menjaga stabilitas perusahaan. Selain membuat fokus produsen atau perusahaan, aktivitas pendistribusian juga mampu mengembangkan saluran baru dan kesempatan bagi orang banyak, sehingga perusahaan akan lebih banyak menopang dan lebih stabil. Keempat, sebagai pemerataan perolehan produk di setiap wilayah. Semakin banyak distributor dari berbagai daerah, maka akan semakin banyak pula konsumen yang memperoleh produk. 5. Peningkatan nilai barang dan jasa. Melalui kegiatan distribusi, maka akan ada peningkatan nilai suatu produk. Sebagai contoh yang dilakukan pada komoditas cabai. Cabai yang dijual oleh petani di Kulon Progo, Yogyakarta akan meningkat harganya saat berdagang ke Jakarta. Saluran dan lembaga distribusi. Pengertian saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen dalam rangka-rangka konsumen. Lembaga-lembaga distribusi antara lain: 1. Pedagang. Distributor pemain yang membeli produk dari produsen atas kemauannya sendiri. Produk tersebut kemudian dijual kembali ke pedagang lain atau konsumen akhir. Ada dua macam pedagang, yaitu pedagang besar dan kecil. Pedagang besar biasa disebut pengepul, sementara pedagang kecil disebut pengecer. Kedua, agen. Lembaga pemasaran yang diakui oleh produsen atau perusahaan untuk menginformasikan produk ke konsumen. Lembaga ini biasanya memiliki izin atas nama perusahaan produsen. Secara resmi adalah lembaga distributor resmi dari suatu perusahaan produsen. 3. Makelar, suatu lembaga pemasaran yang menjual produk menggunakan nama pihak lain. Alat-alat distribusi. Untuk mengirimkan barang produsen ke tangan konsumen, alat-alat yang digunakan seperti misalnya alat pengaman celah, alat pengaman tabung pelindung, alat pengaman sekring yang putus. Pengertian konsumsi. Pada prinsipnya, konsumsi adalah kegiatan yang digunakan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa yang dilakukan sekaligus atau tahapan untuk memenuhi kebutuhan. Faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor ekonomi. 1. Pendapatan. Besar kecilnya pendapatan yang diterima seseorang akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Misalnya, konsumsi orang yang berpendapatan tinggi akan berbeda dengan orang yang berpendapatan rendah. Artinya, semakin besar pendapatan seseorang, semakin tinggi kecenderungan orang yang melakukan konsumsi. Demikian sebaliknya, semakin rendah pendapatan seseorang, semakin kecil kecenderungan orang yang melakukan konsumsi. 2. Perkiraan harga. Perkiraan kondisi perubahan pada harga barang atau jasa mempengaruhi seseorang. Misalnya, ketika perkiraan harga bahan bakar minyak atau BBM di luar negeri lebih mahal di dalam negeri. Ketiga, iklan. Iklan di media cetak maupun elektronik turut mempengaruhi besar kecilnya konsumsi seseorang. Iklan alat yang ampuh bagi produsen untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan dan membeli barang atau jasa yang dihasilkan. 4. Harga barang yang diperhatikan. Ketika harga suatu barang mengalami kenaikan, orang akan cenderung mengutamakan barang tersebut. Misalnya, harga daging sapi di pasar X mengalami kenaikan harga, akibatnya orang-orang akan mengurangi pembelian daging sapi. Kelima, harga barang lain. Pada barang substitusi, konsumsi memiliki pengaruh negatif. Misalnya, ketika harga daging sapi tinggi, orang akan mengurangi konsumsi daging sapi. Mereka akan beralih pada barang daging sapi, misalnya daging ayam atau daging kambing. Namun pada barang yang bersifat komplementer, konsumsi memiliki pengaruh yang positif. Faktor non-ekonomi. 1. Selera. Selera seseorang dalam melakukan konsumsi barang atau jasa berbeda-beda. Misalnya, ada orang yang memiliki selera membeli mobil tipe minibus, alasannya dapat memberikan lebih banyak anggota keluarga. Namun ada pula yang memiliki selera membeli mobil dengan pertimbangan mewah. 2. Adat istiadat. Adat istiadat di suatu daerah dapat mempengaruhi kegiatan konsumsi. Misalnya, masyarakat Bali memiliki kebiasaan pada acara-acara tertentu. Konsumsi akan janur untuk keperluan keagamaan akan meningkat. Ketiga, gaya hidup. Gaya hidup akan mempengaruhi seseorang. Misalnya, model celana yang digemari oleh remaja putra sekarang ini adalah celana yang ketat. Oleh karena itu, konsumsi remaja putra untuk membeli celana dengan model yang ketat akan meningkat.
Keempat, jumlah keluarga. Jumlah keluarga akan mempengaruhi besar kecilnya konsumsi. Semakin banyak anggota keluarga, semakin meningkat konseptualisasi suatu barang. Nilai suatu barang. Nilai atau kegunaan adalah kemampuan suatu benda atau jasa untuk digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan. Nilai barang dan jasa dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu A. Nilai pakai, B. Nilai tukar. J. Indonesia dan kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan usaha kecil untuk pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah melalui kewenangan pembuatan peraturan bisa memberdayakan usaha kecil. Pemberdayaan untuk menjadikan usaha kecil sebagai usaha yang tangguh dan mandiri dalam perekonomian nasional. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Produksi, konsumsi, dan distribusi itu saling berhubungan satu sama lain, yaitu berkecimpungan di bagian ekonomi, baik makro maupun mikroekonomi. Produksi adalah awal dari melakukan kedua hal selanjutnya, karena produksi yaitu menghasilkan dan konsumsi yaitu yang memakai, dan distribusi yaitu pemasaran. B. Saran. Dengan makalah ini mengharapkan agar para pembaca memahami inti dari pembahasan kegiatan ekonomi ini secara sederhana, yang dapat diperdalam lagi pemikiran pembaca masing-masing. Jika kekurangan, dengan senang hati penulis akan menerima kritik dan saran yang membangun agar pada kesempatan selanjutnya penulis dapat menjelaskan makalah yang lebih baik. Cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada kalimat atau kata-kata yang kurang baik, kami mohon maaf. Terima kasih. Shalom.